Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kesempatan kali ini. Saya akan berbagi atau memberikan info-info terpenting. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu ada notifikasi terbaru atau video yang selanjutnya. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya dan simak ya sampai selesai biar enggak salah paham juga. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tata cara gimana untuk mencairkan dan cek penerima bansos tunai yang cair di bulan Juli dan sekarang sampai bulan Agustus ya, dan ini terbaru di tahun 2021. Nah, kenapa saya membahas tentang tata cara mencairkan dan untuk cek penerima bansos? Karena masih banyak yang belum tahu ya, apalagi yang sudah sebagai penerima bansos itu banyak yang belum tahu gimana cara untuk mencairkannya dan apa persyaratan yang harus atau persiapan yang harus dibawa ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk membahas tentang gimana cara pencairannya yang dilakukan ya oleh sebagai untuk penerima bansos, apa persiapannya atau seperti apa syarat-syaratnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi untuk teman-teman kita cek dulu ya sebagai penerima bansosnya. Jadi untuk yang dapat untuk penerima jadi seperti ini ya, saya contohkan. Kita klik aja DTKS Kementerian Sosial atau cek bansos langsung ya, dan kita tunggu, ini masih dalam proses. Nah, untuk teman-teman ini teman-teman harus ditulis ya, harus diisi juga untuk pencairan data PM. Jadi PM itu penerima manfaat bansos ya, untuk wilayah penerima manfaat. Nah, kita pilih aja pilih provinsi sesuai di daerah teman-teman masing-masing ya. Teman-teman tinggalnya di provinsi mana? Saya tinggal di Jawa Barat ya, saya contohkan misalkan Jawa Barat. Nah, lalu teman-teman pilih juga kabupaten atau kota. Jadi teman-teman tinggalnya di kabupaten atau teman-teman tinggal di kota, kita pilih aja, saya tuliskan aja. Jadi contohnya seperti ini ya, saya kabupaten. Terus pilih lagi itu apa, isi dengan pilih kecamatan ya, kecamatan. Teman-teman sesuaikan aja. Nah, ini saya sudah isi. Untuk pilih desanya juga kita isi juga ya, sesuai di daerah teman-teman juga. Nah, terus untuk yang selanjutnya kita isi dengan lengkap ya, untuk nama PM ya atau penerima manfaatnya sesuai di identitas KTP teman-teman ya. Untuk eKTP-nya kita tuliskan aja di sini namanya, bukan nicknya tapi nama biodata atau nama lengkap teman-teman ya, misalkan seperti ini. Ini saya contohkan ya yang sudah mendapatkan di daerah saya ini, yang sudah mendapatkan atau sudah menerima atau sudah dicairkan. Nah, terus teman-teman pilih huruf kode ya atau kode captchanya, kita tuliskan aja di awal di huruf kecil, pakai spasi juga. Kita coba A. Oke, dan kalau huruf kodenya atau kode captchanya kita sudah ketikkan di kotak ini, kita langsung aja cari data ya. Nah, jika teman-teman sebagai penerima bansos ya, misalkan kode salah, masukkan kembali kode dengan benar. Nah, hasil pencarian ini, nah teman-teman kalau kodenya salah, teman-teman bisa ulangi lagi dan kita langsung tutup aja. Nah, kita tuliskan aja lagi untuk kode captchanya atau kode hurufnya di sini, kita tuliskan aja ya, kita ulangi lagi. Pokoknya teman-teman kalau misalkan seperti itu salah kode terus, teman-teman bisa ulangi lagi ya, bisa diulangi lagi untuk masukkan kodenya atau kode captchanya CTEN ya. Kita langsung cari data aja. Nah, ini sudah kebuka ya teman-teman hasil pencarian penerima manfaat atau PM ya. Ini provinsinya sudah ada, ini kabupatennya juga, kecamatannya juga, kelurahannya juga atau desanya sudah sesuai ya dengan di daerah saya. Nah, jadi untuk nama penerimanya juga sudah ada di sini, sudah tercantum ya untuk namanya. Nah, untuk usia atau umurnya juga, untuk statusnya, untuk BPNT ada keterangannya, untuk menerima untuk penerimanya ini di periode berapa, untuk statusnya ya. Nah, ini BST keterangan. Nah, ini jadi untuk mendapatkan BST sudah diproses di PT Pos ya, dan sekarang diperpanjang lagi ya di Juli sampai Agustus juga. Nah, jadi teman-teman harus cek kembali ya, dan ini statusnya. Nah, ini ada keterangan, nah juga ada periodenya juga. Nah, teman-teman kalau seperti ini artinya, kalau sudah gini ya artinya ini dapat sebagai penerima bansos ya.
Nah, jadi berbeda-beda ya. Ini ada sudah diproses di bank untuk keterangannya, ada juga sudah diproses di PT Pos juga ya. Nah, oke, kita langsung tutup aja. Nah, kita kembali aja dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Jadi saya akan gimana cara mencairkannya dan apa untuk perlengkapannya atau persiapannya yang harus dibawa ya. Nah, kemungkinan banyak yang belum tahu juga, banyak yang bertanya juga gimana sih, karena apalagi yang baru dapat sebagai penerima ya di sebagai cek. Nah, terus teman-teman dapat, nah tapi teman-teman masih bingung ya gimana cara untuk mencairkannya dan untuk persiapannya apa yang harus dibawa. Nah, jadi di sini saya akan bahas ya gimana tata cara untuk mencairkannya. Tadi saya sudah contohkan cara cek penerima bansosnya, jadi seperti itu ya contohnya yang sudah atau tercantum dan artinya itu sudah sebagai penerima bansos atau sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau Kementerian Sosial ya di tahun 2021. Pokoknya buat teman-teman cek juga ya teman-teman, semoga aja di teman-teman juga dapat ya yang belum menerima, semoga aja di tahun ini teman-teman ada rezekinya juga ya, insya Allah. Oke, kita langsung aja. Nah, jika nama kamu tercantum misalkan sebagai penerima bansos atau BST atau PKH senilai Rp600.000 ya, ada juga di uang juga Rp300, Rp300.000 maksudnya, ada juga dengan uang Rp600.000 untuk BPNT. Ada juga sebagai PKH itu sebagai pemberian sembako ya. Nah, jadi untuk mencairkannya adapun tata cara mencairkan bansos yang Rp600.000. Nah, alurnya jadi seperti ini ya, kita bahas ya. Buat teman-teman pokoknya simak saja sampai selesai ya videonya biar teman-teman juga paham. Nah, jadi untuk penerima bansos memperoleh surat undangan dulu ya. Jadi untuk sebelum teman-teman datang ke kantor pos atau ke e-warung atau ke ini, nah jadi teman-teman harus datang dulu ke kelurahan atau desa ya untuk penerima bansos. Misalkan untuk yang sudah menerima, jadi teman-teman harus persiapannya harus mempunyai surat undangan dari kelurahan atau desa ya. Nah, baru bisa dicairkan langsung ya ke kantor pos atau ke e-warung juga ya. Nah, jadi untuk dilakukannya di kantor kelurahan, nah di kantor kelurahan masing-masing ya untuk pencairan di kantor posnya. Jadi teman-teman intinya harus punya surat undangan dulu dari kelurahan. Nah, jadi intinya teman-teman harus datang dulu ya ke kelurahan untuk mengambil atau menanyakan saya sebagai penerima tercantum penerima bansos ya di tahun 2021 saya jadi teman-teman bertanya aja, konsultasi aja ya ke kelurahan untuk mendapatkan, untuk menanyakan surat keterangan atau undangan untuk pencairan bansos ya. Untuk pencairan ini bisa dilakukan atau pencairan di kantor pos juga, atau teman-teman juga sebelum surat undangan diberikan ke perangkat desa, atau teman-teman bisa menghubungi atau datang ya atau sebagai ke pengurus RT atau RW masing-masing ya di tempat teman-teman juga ya. Nah, jadi surat undangan ini sebenarnya berisi nama penerima bansos, NIK, barcode, nomor barcode ya, nomor BST, nominal bansos yang diterima. Nah, terus apa syarat-syaratnya yang harus dibawa ya? Nah, jadi teman-teman syaratnya apa yang harus dibawa untuk yang harus diperlukan persiapannya saat proses pencairan bansos. Nah, teman-teman jadi untuk syarat-syaratnya untuk persiapannya yang untuk pencairan bansos untuk sebagai penerima, apalagi sebagai penerima harus tahu juga ya. Nah, jadi saya di sini akan berbagi karena saya berpengalaman juga ya, karena saya di sini keluarga saya juga mendapatkan. Jadi saya pengalaman juga karena saya sendiri yang mengurusnya. Jadi tahu ya gimana cara pencairannya, gimana cara untuk seperti apa ya untuk syarat atau proses persiapannya apa yang harus dibawa syarat-syaratnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman syaratnya atau persiapannya harus wajib membawa undangan dari kelurahan ya, yang tadi yang saya sudah jelaskan. Intinya harus membawa surat undangan dulu ya sebelum datang ke kantor pos atau ke e-warung. Nah, jadi untuk tahun 2021 Juli sampai Agustus ini untuk penerima bansos ini DTKS ya, Kementerian Sosial ini bantuan dari pemerintah. Nah, teman-teman bisa dicairkan juga melalui di kantor pos di
terus di e-warung juga ya. Asal teman-teman punya surat undangan dulu dari kelurahan, atau teman-teman bisa konsultasi dulu ya untuk pengurusnya di RT RW atau masing-masing gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua, menjaga protokol kesehatan ya, intinya di teman-teman menjaga peraturan kesehatan dari pemerintah ya. Jadi, nah teman-teman sudah tahu juga ya. Nah, terus teman-teman untuk pergi ke kantor posnya, nanti kalau sudah punya surat undangan, teman-teman perginya itu sesuai data yang dijadwalkan di kelurahan menurut surat undangan ya yang telah diterima teman-teman sebagai penerima bansos. Nah, terus untuk yang keempat, penerima bansos menerima uang tunai setelah scan barcode di surat undangan. Nah, terus para penerima bansos juga yang sudah menerima ya, teman-teman yang sudah menerima bansos, yang sudah dapat bantuan seperti PKH, BVNT atau BST juga, atau uang tunai juga akan dipoto ya untuk tanda bukti. Nah, jadi teman-teman sebagai penerima nanti kalau sudah cair, teman-teman akan dipoto juga ya sebagai tanda bukti bahwa teman-teman sudah mendapatkan bansos atau sudah sebagai penerima DTKS ya, atau bantuan lah dari pemerintah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman syaratnya seperti itu ya. Pokoknya intinya teman-teman bawa perlengkapan persyaratannya dengan lengkap ya, atau NIK, barcode, nomor BST, dan yang intinya ini sebenarnya teman-teman harus datang dulu ya ke kelurahan atau desa, atau teman-teman bisa konsultasi dulu ke pengurus RT atau RW masing-masing ya, tanyakan dulu. Nah, nanti teman-teman juga akan diantar, kalau di daerah saya itu akan diantar oleh RT RW ke kelurahan untuk mendapatkan surat undangan untuk pencairan bansos ya. Nanti untuk pencairannya sekali lagi bisa di kantor pos, bisa juga di e-warung ya. Itu berbeda-beda juga, ada yang dapatnya 600.000 rupiah ya untuk PPNT, atau bisa juga PKH dengan sembako juga ya. Nah, terus teman-teman juga bisa cek langsung ya, tadi saya sudah kasih linknya, nanti di deskripsi saya juga akan dicantumkan ya untuk gimana cara yang sudah menerima bansos cek kembali ya. Apalagi yang belum menerima, silakan saja coba aja cek ya, mudah-mudahan juga ada rezekinya sebagai penerima bansos ya di dtks.kemensos.co.id ya. Nah, demikianlah informasi mengenai link cek bansos serta alur pencairan bansos yang perlu diketahui sebagai penerima bansos di tahun 2021 yang semoga pandemi ini lekas merada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.